Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memilih Muharram, Allah tidak memilih Rajab, Allah tidak pula memilih Sya'ban misalnya. Tapi dipilihnya Ramadan adalah merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Ramadan adalah merupakan bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah karena Ramadan ini adalah merupakan bulan tempat pertama kalinya diturunkan ayat suci Al-Quranul Karim. Hadis dari Umamah Al-Bahili bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata Umamah Al-Bahili? Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah olehmu Al-Quran, fa innahu ya'tiya yaumal qiyamah, maka sesungguhnya bacaan Al-Quran itu, fa innahu ya'tiya yaumal qiyamah, maka sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepadamu pada hari yaumal qiyamah, pada hari kiamat itu, syafi'an, sebagai penolong. Syafi'an, memberikan syafaat atau memberikan pertolongan kepada siapa? Kepada orang yang membaca Al-Quranul Karim. Di dalam hadis Umamah Al-Bahili ini memberikan gambaran kepada kita bahawa salah satu yang diperintahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu yang kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah dengan cara memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Ketika kita berada di suatu pulau, maka kita akan merasa takut ketika kita berada dalam keadaan sendiri. Ketika kita berada di suatu tempat dan kita di situ hanya sendiri, maka akan mudah muncul rasa ketakutan dalam diri kita, akan mudah muncul rasa tidak senang kita. Kenapa? Karena kita hidup sendiri, tidak memiliki teman. Di hari kiamat nanti, maka di yaumul qiyamah nanti manusia akan hidup dengan sendirinya. Anak akan lari dari kita, anak yang kita kandung 9 bulan 10 hari, yang dilahirkan berkorbankan nyawa, maka di akhirat nanti anak tidak akan memikirkan orang tuanya, mereka akan lari. Suami yang selama hidup di dunia ini rela mati sehidup semati, tapi ketika di akhirat nanti yaumul qiyamah nanti suami akan lari dari istrinya, istri juga demikian akan lari dari suaminya, para saudara-saudara, adik-beradik akan lari dari saudaranya. Kenapa? Karena manusia disibukkan di akhirat untuk apa? Untuk mengurus diri mereka sendiri. Nah, bagaimana cara kita supaya di yaumul qiyamah nanti kita punya teman? Maka Al-Quran inilah merupakan salah satu teman kita nanti di yaumul qiyamah. Maka salah satu yang diperintahkan kepada kita adalah perbanyak membaca Al-Quran, karena bacaan Al-Quran kita akan mampu menolong kita nanti di yaumul qiyamah, dan itulah yang menjadi sahabat kita, teman kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Mahirul Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, maka di hari yaumul qiyamah nanti dibangkitkan bersama malaikat. Mereka tengok di samping kanannya para malaikat, mereka tengok samping kirinya bersama malaikat, mereka tengok depan belakang mereka, ada di sekeliling mereka adalah para malaikat. Demikianlah Allah memuliakan orang yang membaca Al-Quran. Mereka akan dibangkitkan bersama di sekelilingnya dengan berbagai banyak malaikat. Lalu bagaimana dengan kami, Ustaz? Kami tidak hafal Al-Quran, kami tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Kami membacanya terbata-bata. Bagaimana? Maka kalau kita membaca Al-Quran terbata-bata, janganlah kita minggir, janganlah kita merasa malu ketika kita terbata-bata membaca Al-Quran sehingga Al-Quran kita jauhkan. Tapi bagaimana caranya? Mereka yang membaca Al-Quran dengan watak dengan terbata-bata, mereka tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Berapa? Mereka mendapat 2 pahala. Yang pertama, pahala ketika mereka membaca Al-Quran. Yang kedua, pahala mereka, usaha mereka dalam membaca Al-Quran. Namun dengan demikian, walaupun terbata-bata membaca Al-Quran, maka tetaplah kita belajar Al-Quran, yaitu mempelajari Al-Quran. Setelah kita belajar Al-Quran, kemudian kita baca Al-Quran. Setelah kita baca Al-Quran, kemudian kita amalkan Al-Quran. Ketika kita sudah mengamalkan Al-Quran, maka sampaikan Al-Quran wa'allamah, maka ajarkan Al-Quran itu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang diberikan kepada kita pahala yang berlipat ganda adanya, maka mari pergunakan bulan Ramadan ini dengan kita memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, karena Al-Quran akan mampu memberikan kepada kita pertolongan di yaumul qiyamah nanti. Akhir kalam, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Silap kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.